Halo teman-teman semua, pada episode kali ini saya akan membahas seputar masih melanjutkan episode berikutnya, yaitu mengenai materi Word ya, yaitu saya akan bahas yang saat ini yaitu tentang kolom ya, terus juga word art ya, drop caps ya, juga terus bagaimana kita membuat suatu tabulasi seperti ini ya, tabulasi seperti ini, dan juga bagaimana workshop kita membuat tampilan seperti ini ya. Ini gabungan dari word art juga ada ya, gabungan teks di dalam save ya, dan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju TKP. Oke, nah di sini ada teks seperti ini ya. Nanti teks ini akan kita buat drop cap dan sifatnya kolom ya, seperti itu. Ini kalau kita perhatikan di tampilan seperti ini ya. Di sini ada dua kolom ya. Di sini ada dua kolom, sedangkan judulnya tidak diatur kolom, dan terus juga ada drop cap di sini ya. Oke, kita akan buat seperti ini. Ya, teks yang seperti ini ya. Langkah pertama yaitu bloklah ya, bloklah teks yang kita mau buat kolom ya. Jadi kalau yang kita mau buat kolom kita drop untuk kita blok dulu seperti ini ya. Ditekan mouse bagian kirinya ditekan sambil diarahkan ke arah bawah seperti itu. Jangan dilepas. Setelah selesai baru dilepas. Nah, setelah selesai seperti ini, baru langkah berikutnya itu kita klik kolom ya. Di sini kita buat kolom. Page layout ya di sini. Nah, ini ada kolom. Pilih two ya, karena dua kolom di sini. Nah, seperti ini kita bisa pilih atur kolomnya, bisa more columns ya. More columns ini ada 2, 3 ya. Kita pilih left, yang dimana left ini kirinya lebih kecil ya, seperti kalau tampilan di sini. Tampilan yang ini ya, ininya lebih sedikit ya, kecil. Kita pilih left. Nah, seperti ini. Oke ya, seperti ini udah. Nah ya, udah seperti ini. Nah, sekarang langkah berikutnya baru kita buat drop cap ya. Drop cap kita blok saja huruf I nya di sini ya. Langsung kita insert drop cap. Nah, ini drop cap. Nah, seperti ini. Ini tinggal diatur aja drop capnya mau seperti apa ya. Ada drop cap more option ya. Ini kita pilih yang ini ya jenisnya. Oke. Setelah selesai seperti ini. Nah, langkah berikutnya kalau kita mau tata jenis fontnya segala macam ya, ini kan di tengah nih. Ini kita blok ya. Judulnya kita blok. Ini bold. Ini kita pilih judulnya, misalnya kita pilih 16 ya. Kita pilih di tengah. Nah, seperti ini. Nah, untuk jenis hurufnya ini bisa dipilih seperti ini ya, sama seperti episode sebelumnya ya. Di sini misalnya kalau kita lihat, nah ini tebal semua ya bawahnya. Nah, kita pilih bold di sini. Ini jenisnya kita pilih beda ya, misalnya apa, perdana atau apa. Ya. Tata kiri kanan justify. Nah, seperti ini. Terus juga apalagi kita perhatikan di sini. Nah, ini juga jenis kolomnya, ininya berbeda ya. Ininya kita bikin dulu rata kiri kanan, justify. Oke, ini bisa kita beda jenis hurufnya, kita pilih. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nah, kalau misalnya kita mau kreasikan lagi, misalnya saya mau sisipkan gambar seperti itu ya, ini juga saya pilih ini deh. Kita pilih kiri kanan. Nah, seperti ini. Nah, misalnya saya mau sisipkan gambar ya di sini di tengah. Biasa seperti kasus kemarin, pilih insert ya, picture. Nah, misalnya saya ambil koala sekarang. Nah, di sini. Ini kalau misalnya kita mau di tengah bisa, ini kan biasa dipilih dulu wrap stroke ya di sini. Nah, di sini kita bisa pilih seperti ini misalnya. Nah ya,
Jadi bisa disisipkan image seperti ini, pengaturan ini. Nah ini kita buat kreasi baru misalnya ya, kita buat kreasi seperti ini, kita tata ya, ininya, nah, bisa kita atur, kita pilih yang mana yang sesuai. Nah seperti ini ya, jadi lebih kelihatan artistik seperti itu. Ini ganggu ya, nah seperti ini ya. Nah sekarang bisa juga ini internet dalam kehidupan kampus ya, ini kita kreasikan juga ya. Kita misalnya kita pilih di sini save ya, di sini kita pilih misalnya kita kasih seperti ini ya, save atau bentuk-bentuk seperti ini, jadi supaya tidak monoton seperti ini bisa dilakukan seperti ini. Nah misalnya ketutupan seperti ini, right click ya, send behind text. Nah ya, send behind text ya, jadi supaya teksnya kelihatan. Nah seperti ini, jadi lebih bagus lagi kelihatannya ya. Ini bisa kita atur lagi di sini warnaannya, kita pilih. Nah seperti ini juga bisa ditetak lagi ininya. Apakah mau dikasih apa namanya save-nya ya, ini warna ya, warna dalam, yang ini warna dasar. Ini kita pilih misalnya save outline-nya ya, background apa bordernya misalnya. Nah seperti ini. Ini juga bisa kita atur jenisnya, bisa kita pilih seperti ini, putus-putus ya. Terus juga ini ketebalannya bisa diatur di weight-nya di sini. Nah seperti ini, jadi lebih artistik lagi ya. Ininya juga bisa kita pilih warnanya. Nah seperti ini. Oke ya, seperti ini, jadi lebih kelihatan artistik. Oke, yang berikutnya yaitu sekarang bagaimana kita membuat kolom di mana ada bagian tertentu yang tidak diberi kolom ya, di sini seperti itu. Kalau kita lihat latihan yang ini, di bagian ini, nah ini bagian meski merupakan, nah itu tidak diberikan kolom seperti itu ya. Nah ini caranya kita blok saja yang kita buat seperti ini. Kita mau buat kolom dua baris ya misalnya. Di sini masih tetap 2 baris, oh 3 baris, 3 baris ya. Ini kita blok, page layout ya, kolom pilih 3. Jadi lebih baik membuat kolom itu setelah selesai saja semuanya. Nah seperti ini ya. Yang satunya di sini karena ini tidak diatur kolom ya, ini biasa saja. Nah seperti ini bisa. Sekarang Mars dan Venus, nah ini kita blok seperti ini, bikin di tengah ya, tebalkan sama seperti tadi. Judul biasa lebih besar 11 misalnya. Kalau juga ini bayangkan mau dibikin drop cap ya, ini bisa dipilih insert, ini drop capnya kita pilih ya, seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita mau menyisipkan simbol-simbol tertentu ya, misalnya ini kita bisa pilih simbol apa misalnya. Di sini kita bisa dipilih simbol di sini ya, hati. Nah seperti ini ya. Ini kalau mau ini lagi ada more simbol banyak sekali di sini. Nah, di sini tergantung dari jenis fontnya ya. Kalau yang webding seperti ini misalnya, nanti kalau ada webding 2 atau misalnya wingding 2 ya seperti ini. Misalnya saya mau menyimpan telepon seperti ini bisa. Nah ini terkait hal-hal yang memang membutuhkan apa ya namanya ya, simbol-simbol tertentu, misalnya nomor nomor telepon hubungi kami di sini misalnya, kita kasih simbol telepon seperti ini ya. Nah, ini juga misalnya saya mau kasih di pinggir-pinggirnya ini simbol-simbol tertentu misalnya, nah seperti ini ya, ini simbol-simbol tertentu ya, insert simbol seperti itu. Oke, yang berikutnya sekarang kita akan bahas bahasan berikutnya itu tentang tabulasi ya. Kenapa kita harus menggunakan tabulasi atau tab? Misalnya begini, saya membuat teks seperti ini ya, misalnya kayak daftar isi seperti itu, atau misalnya seperti inilah. Nah terus saya buat titik 2 ya, seperti ini. Terus nanti di bawahnya saya membuat lagi juga.
Nah, supaya ini rata titik 2 dan titik 2 nya. Nah, ini nggak mungkin ya kalau tanpa tab. Kalau misalnya kita arahkan begini, saya begini, ini lama sekali. Wah, lama sekali, belum tentu rata juga kan sama atasnya. Ini juga mesti. Nah, ini kan nggak mungkin begini. Nah, misalnya begini, terus nanti dibuat lagi di sini. Nah, ini agak panjang lagi. Waduh, ini mesti kasih tab lagi begini. Nah, dikasih space begini. Ini nggak mungkin seperti ini kan. Nah, ini tidak mungkin melakukan begini. Nah, agar lebih mudahnya untuk melakukan hal seperti ini, maka itu diperlukan yang namanya tabulasi ya. Misalnya begini, sekarang misalnya saya buat nama. Nah, terus ini saya besarkan aja hurufnya. Nah, nama seperti ini ya. Selain kita buat tabulasi, kita klik nama di sini, tabulasi. Nah, kita tab enter, misalnya tempat atau TGL lahir. Nah, kita buat lagi di sini lah ya. Nah, terus kita buat lagi di sini alamat misalnya, supaya rata di sini. Nah ya, nah, sekarang nama kita buat lagi di sini supaya rata ya, seperti ini. Ini kita geser aja. Nah, seperti ini kan mudah sekali. Ini kita blok misalnya, kalau misalnya udah ketahuan mana yang terpanjang di sini kan yang kelihatan jelas yang tanggal lahir, kita geser aja supaya jangan terlalu jauh. Nah ya, seperti ini, jadi mudah sekali. Nah, ini kalau ini kita buat spasi sedikit, baru namanya siapa ya, tanggal lahirnya di mana. Nah, ini jadi rata. Ini fungsinya tabulasi ya, seperti itu. Nah, sekarang misalnya kita masuk kasus seperti ini, daftar isi ya, seperti itu. Kita buat di sini daftar isi ya, blok. Nah, tebalkan biasa, ini ukuran diperbesar dikit, 16 misalnya. Kembali lagi, mau spacing. Oke, kita perhatikan berikutnya itu ada halaman judul ya. Terus dalam judul nanti di sininya ada titik-titik seperti ini, taruh di sini ada i seperti itu ya, di paling ujung kanan. Nah, itu kita gunakan tab seperti itu. Misalnya halaman judul. Nah, seperti ini kita buat tab di sini. Nah, ini kita rubah. Ini kita rubah arahnya bukan left tapi right ya, seperti ini. Nah, kemudian kita kasih ini tanda. Nah, seperti ini ya. Kita oke. Nah, nanti kalau misalnya kita ini, kita paling taruh aja paling ujung seperti ini. Nah, nanti kita klik, nah, langsung i misalnya kan. Nah, seperti itu. Enter, masuk lagi. Berikutnya itu halaman persembahan. Halaman persembahan. Ini lagi. Nah, saya bikin dua di sini kan. II misalnya seperti ini. Nah, seperti itu. Terus kita lagi buat di sini apa? Halaman moto. Nah, sekarang yang berikutnya lah, misalnya bab 1 pendahuluan ya, seperti itu. Bab 1. Nah, pendahuluan. Nah, di sini ada jarak lagi di sini nih. Ya, ke dalamnya ada jarak lagi, berarti kita harus kasih tabulasi lagi supaya rapi ya. Pendahuluan seperti itu. Ini kita tebalkan aja. Ini saya ubah dulu menjadi 12 supaya besar sedikit. Ini kita tebalkan bold. Nah, ini supaya masuk ke dalamnya lagi, kita buat tabulasi di sini. Ini kita geser sini lah ya. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kita buat apa di sini? Pendahuluan. Oh, bukan, pendahuluan itu bab 1 terus pendahuluan seperti itu ya. Ini di sininya berarti kita cut. Nah, berarti di sini pendahuluannya di sini lah. Ya, kurang lebih di sini ya. Ini kita hapus aja.
yang 175 ini kita hapus. Nah, titik pendahuluan gitu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang ini misalnya berapa nomornya? 1 misalnya ya. 1. Nah, ya, nanti di bawahnya langsung kita tap aja. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya yang di bawahnya di sini ada latar belakang masalah segala macam ya. Kita bikin di sini menggunakan apa namanya tuh balet and numbering ya di sini. Nah, kita langsung aja pilih di sini. Balet and numbering. Kita pilih di sini A kecil. Nah, seperti ini. Ini kita atur ini di sini. Kurang lebih di sinilah ya. Ini kita tidak kasih tebal. Nah, seperti ini. Ini juga misalnya ini tidak dikasih tebal. Ini kita blok. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu baru kita tetapkan apa di sini latar belakang masalah. Nah, terus misalnya di sini angkanya berapa? 1 masih. Terus yang berikut nanti perumusan masalah. 1 ya. Baru gitu. Nah, langsung otomatis ya perumusan masalah. 3 misalnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2 misalnya kan. Next seperti ini langsung aja dibatalkan. Back saja langsung. Nah, langsung ke bab 2. Nah, bab 2. Nah, bab 2-nya di sini misalnya kita tebalkan bold. Nah, terus nanti masuk ke berikutnya yaitu nah, seperti ini landasan teori ya, seperti itu. Landasan teori. Ini bisa dilakukan bloknya seperti nanti ya. Ini kita batalkan ininya. Misalnya nomornya 5 ya, seperti itu. Nah, sekarang gue ini langkah berikutnya sama tabulasi. Yang berikutnya itu pengertian dasar dan tinjauan pustaka, misalnya seperti itu ya. Ini kita tinjauan dasar. Ini 10 tadi. Oh, pengertian dasar tinjauan pustaka. Pengertian dasar. Nah, seperti ini ya. Jadi ini pengaturan tabulasi ya, bisa digunakan pada daftar isi ya, atau penulisan seperti nama, tanggal lahir, alamat supaya rapi ya, seperti itu. Nah, ini supaya ini biasa sama, ini kita blok ya. Kita pilih misalnya jenisnya apa, masih A dan B seperti ini. Ini kita atur, samakan. Nah, seperti ini. Ini juga misalnya saya mau atur, ini disamakan saja. Misalnya kita menggunakan yang titik misalnya. Seperti ini ratakan. Nah, ya, seperti ini. Oke, berikutnya yaitu saya akan bahas tentang word art ya. Word art misalnya begini. Nah, inilah daftar isi, misalnya saya membuat word art daftar isi, saya bikin word art insert ya, word art, ini word art. Di sininya kita pilih. Nah, seperti ini. Nanti dalam formatnya ini kan ada efek ya di sini. Kita pilih di sini. Jenis-jenisnya bisa banyak sekali ya di word art ini. Ada transform di sini, kita pilih jenisnya. Ini oke. Daftar isinya kita geser di sini, kita kecilkan. Nah, ini kalau misalnya ini kita pilih wrap text ya, supaya bisa ditata.
ini kita panjangkan seperti ini kita pendekkan. Nah ya. Nah udah seperti ini ya. Ini bisa diatur lagi, ada jenis-jenisnya sama ya. Di sini ada text outline. Text outline ini untuk mengatur jenis dari outline ya, garis tepi ya, atau border dari teks yang bersangkutan ya. Nah seperti ini. Ini bisa kita pilih. Terus juga ini ada text effects ya. Text effects itu wah ininya mau seperti apa ya, apakah mau dikasih bayangan atau tidak ya. Ada glow di sini, jenis-jenisnya juga ya. Nah seperti ini. Nah di text effect ini juga ada beragam, ada transformnya ya, ada jenisnya, kita mau arahkan lagi seperti apa bentuknya. Nah, ini banyak sekali ya di sini. Nah misalnya seperti inilah arcade misalnya. Nah ke daftar isi, jadi daftar isinya akan terlihat lebih artistik ya di sini. Oke, ini text effect-nya sudah ya. Nah, wrap text yang tadi ya, bisa supaya diarahkan seperti itu ya. Jadi bisa mengklik, right click, atau juga bisa dipilih di sini wrap text ya. Jadi bisa ditetapkan di mana gitu ya, bisa kita atur apa namanya tuh word art-nya ya, posisinya. Jadi kalau tidak diatur seperti word apa namanya tuh wrap text ya, berarti nanti ya, wrap text itu kan kalau diterjemahkan tulisan yang dibungkus seperti itu ya. Nah teks yang dibungkus, jadi maksudnya bisa ditempatkan di mana, diatur seperti apa. Tapi kalau tidak diatur wrap text ini tidak mungkin posisinya seperti ini, jadi kaku dia ya, nggak bisa digeser-geser atau diarahkan. Oke, inilah yang dimaksud dengan drop cap ya, drop cap seperti itu. Nah kalau misalnya mau ubah isi ganti ya, ini teksnya tinggal diganti aja nih, daftar isi misalnya huruf besar semua. Nah jadi tinggal diklik 2 kali. Nah seperti ini otomatis ya, klik seperti ini. Nah langsung kita ketik. Oke ya, untuk bahasan akhir dari episode kali ini yaitu tentang bagaimana kita workshop ya, kita membuat tampilan seperti ini ya, layoutnya seperti ini, kebebasan sosial ya, bla 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 ya, tampilannya seperti ini. Oke, sekarang kita buat dulu di sini, insert, pindah halaman, page break ya, kebebasan sosial, kebebasan besar semua, sosial. Oke, di sini saya bikin ukuran hurufnya, font 20 misalnya, bold. Ya, di sini kita insert ya. Di sini kan udah word art ya, kita pilih word art di sini. Kita jenis pilihnya aja, fontnya seperti ini misalnya ya. Udah gitu kita kasih text effects ya, transform. Kita cari jenisnya, tidak perlu sama dengan ini yang tadi ya, kita pilih aja kita kira-kira seperti apa. Nah misalnya seperti ini, nah, misalnya seperti ini ya, kebebasan sosial agak naik ke atas, kalau saya bisa seperti itu. Nah terus sudah begitu kita wrap text ya, supaya bisa diatur, ceruk saja pilih, kita bisa tata di sini. Seperti ini kurang lebih lah, kira-kira di tengah. Ininya kita pilih ini default emboss misalnya, kita pilih glow aja. Nah seperti ini ya. Nah kalau berikutnya yaitu sekarang kita membuat ini kotak ya, kotak di sini ada teks di dalamnya. Kita buat kotak ada dalam teks ya, kita buat kotak di sini, insert saja, kita buat save seperti ini, kotak seperti ini. Nah ininya kita pilih misalnya, kalau mau ininya change ya, kita mau pilih yang rounded misalnya, atau yang seperti apalah ini misalnya. Nah seperti lebih artistik biasa. Ini kalau mau kasih ini langsung aja di sininya non fill.
seperti itu. Nah, sekarang kita ini copy aja. Seperti ini. Nah, ini kita kecilkan, sesuaikan dengan ukuran. Oke. Nah, terus sekarang kalau misalnya saya mau dikasih gambar ya, tadi ada image-nya di sini, kita picture saja. Misalnya kita kasih ini biasa, ya kita kecilkan. Posisi kita atur, teks, kita pilih true. Ininya bagus, ini kita masukkan sini. Nah ya, kita bikin. Nah ya, jadi kita atur di tight indentnya ya, supaya rapi. Berikutnya kita kasih anak panah di sini ya, di bawahnya kita kasih anak panah. Masih kita menggunakan insert, save ya, kita pilih arahnya panahnya seperti ini misalnya. Nah seperti ini. Nah, yang berikutnya kita buat lingkaran ya di sini. Insert, kita buat save di sini lingkaran. Nah seperti ini sebenarnya kita bisa kasih aja nih efek bayangan, format sini misalnya, kita pilih efek di sini. Nah kita kasih shadow ya supaya lebih rapi, supaya lebih indah lagi kelihatannya. Nah seperti ini. Nah ya, ini kita bikin lagi add text di sini. Nah kita bikin di sini teks apa namanya itu, line teksnya kita pilih top. Yang ini kita bikin tengah misalnya ya, teksnya nanti kita ambil ini kan letak kiri kanan ya, di sini saya mau ambil ini tengah, nanti copy, kita lihat apakah bagus kalau di tengah posisinya. Nah seperti ini ya. Ini kita besarkan kulitnya seperti 14 kali. Berikutnya tanda berikutnya yaitu kita buat tanda ini. Nah, ini sama juga ya, kita tinggal pilih saja ini, insert, save. Kita bisa pilih yang ini lain aja ya, misalnya ini mungkin, oh ini. Nah, ini kita putar seperti ini. Teks di sini tetap seperti
Oke, seperti itu. Ini kita tebalkan aja teksnya. Nah, seperti ini. Kita kecilkan. Ya, seperti ini ya tampilannya. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.